Kita satu dalam doa. Engkau yang layak dipuji ya Tuhan. Engkau layak kami agungkan, layak kami sembah. Tidak ada Allah seperti Engkau. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Itulah Allah yang telah mati bagi kami. Itulah yang telah mengangkat kami menjadi anak-Mu. Itulah yang mengangkat kami menjadi menikmati satu kehidupan yang berarti. Malam ini kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan karuniakan lagi kesempatan bagi kami untuk boleh menikmati akan hadirat-Mu. Baik kami dalam ruangan ini dan semua umat Tuhan dimanapun berada yang merindukan akan sabda-Mu, yang merindukan akan firman-Mu Tuhan. Engkau mengenal tiap pribadi kami. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Kiranya firman Tuhan menolong kami, mengurapi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan. Dan secara khusus hamba-Mu Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu Tuhan cukup bagi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah ya Tuhan, kami hamba-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, beberapa hari di tempat ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Malam ini mari kita buka kitab kita dari 2 Samuel pasal yang ke-6. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 12. Kita akan baca bergantian. Dari mimbar saya baca ayat yang ganjil. Jemaat membacakan ayat yang genap. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkutnya dari rumah Aminadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Aminadab, mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Tiga bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kita malam ini di hadapan kesucian Allah. Di hadapan kesucian Allah. Berbicara tentang kesucian Allah. Ini menyangkut bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Siapa di antara kita malam ini yang merindukan hidup bahagia? Saya percaya semua kita. Berbahagialah orang, minta maaf. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Jadi kebahagiaan tidak bisa dilepaskan menyangkut kesucian hidup, menyangkut kekudusan hidup. Kesucian atau kekudusan hidup ini merupakan tuntutan Allah bagi setiap orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Kesucian hidup juga berarti bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Maka saudara, Rasul Petrus memberikan nasihat kepada orang percaya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi membangun relasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, jelas menuntut yang namanya kekudusan hidup. Jelas namanya yang menuntut kesucian hidup. Itulah sebabnya penulis Ibrani mengatakan apa? Kejarlah kekudusan, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin orang memandang Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Maka berbicara tentang kesucian hidup, berbicara tentang kekudusan hidup, ini merupakan kehendak Tuhan, sekaligus merupakan tuntutan dan perintah Tuhan. Sekali lagi, kekudusan atau kesucian ini berbicara tentang apa? Sebuah tuntutan, perintah, tetapi juga kehendak. Maka Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Inilah kehendak Allah, kesucianmu. Inilah kehendak Allah, hidupmu berkenan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, seringkali merupakan kegagalan kita dan juga sebentar kita melihat. Seringkali kita memperhadapkan diri kita bukan kepada Tuhan, tapi kepada manusia. Maka kalau kita baca, lihat pembahasan kita ini, apa yang dilakukan oleh Daud, sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi Tuhan katakan apa? Aku tidak berkenan. Aku tidak berkenan. Sesuatu yang luar biasa dalam pandangan manusia, sesuatu yang luar biasa dalam pandangan manusia. Tapi Tuhan katakan apa? Aku tidak berkenan. Aku tidak berkenan. Maka jujur, berapa banyak di antara kita yang seringkali apa? Menjadi orang-orang munafik. Menjadi orang-orang bersandiwara. Oleh karena apa? Memperhadapkan diri kita bukan dinilai oleh Tuhan, tapi dinilai oleh manusia. Maka ini saya lihat di sini. Mengapa Tuhan tidak berkenan dalam pemindahan, dalam pengangkutan tabut Allah itu? Walaupun kalau kita melihat secara pandangan manusia luar biasa. Kalau kita perhatikan dalam pembahasan kita tadi,
Bagaimana tabut itu dipindahkan? Ada 4 catatan saya di sini kalau secara manusia ini luar biasa. Yang pertama dikatakan Pak Daud berniat, berencana, punya kerinduan. Bagaimana tabut itu dipindahkan? Karena bagi Daud, tabut itu merupakan lambang kehadiran Tuhan. Jadi berniat. Dia berketapan, dia berkeputusan bahwa bait Allah, tabut Allah itu harus dipindahkan. Saya rasa ini positif. Kalau secara pandang manusia. Tapi mengapa Tuhan tidak berkenan? Sebentar kita lihat. Niat yang baik, tujuan yang baik, maksud yang baik. Tapi Tuhan katakan bahwa aku tidak berkenan. Saya senang malam ini ada Pendeta Anton Tarigan tengah-tengah kita. 3 bulan lalu saya dikasih tema di gereja beliau. Itulah mengejar perkenanan Tuhan. Mengejar perkenanan Tuhan. Ya. Ya. Saudara, jadi Daud berniat. Daud berkehendak. Daud berkeputusan. Menghargai kehadiran Tuhan. Positif. Yang kedua, sebelum tabut itu dibawa ke Yerusalem, dikatakan apa? Daud membuat musyawarah, membuat persekutuan, ya. Dikumpulkan orang banyak, lalu bersama-sama untuk merencanakan, untuk memikirkan bagaimana memindahkan tabut Allah itu. Saya rasa baik, namanya musyawarah. Ya. Daud bukan otoriter, Daud bukan orang egois, Daud bukan orang kerja sendiri. Ia kumpulkan orang. Lalu yang ketiga, Daud mengangkut tabut itu dengan kereta yang terbaik. Katakan tadi bahwa dengan kereta yang terbaik. Yang termahal. Mungkin yang termewah. Jadi sepertinya apa? Daud itu rindu melakukan, berbuat sesuatu yang terbaik. Apa salah? Tidak salah. Tapi mengapa Tuhan kata, aku tidak berkenan. Lalu yang keempat, yang saya lihat dari segi positif, bagaimana ia memindahkan tabut itu. Ayat firman Tuhan kita tadi baca apa? Diiringi dengan apa? Puji-pujian, diiringi dengan tarian-tarian seperti yang dipimpin Pak Moses semalam ini. Pujian kepada Allah, penyembahan kepada Allah. Disertai dengan apa? Alat-alat musik yang begitu canggih. Jadi yang pertama tadi sudah kereta yang terbaik, yang terbaru. Lalu apa? Diiringi dengan puji-pujian, dengan tarian. Kalau kita melihat 4 hal ini, jelas ini sesuatu yang luar biasa. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Tidak ada salahnya. Tidak ada kesalahannya. Tapi mari kita melihat. Apa yang membuat Tuhan tidak berkenan? Dan ini yang saya sampaikan untuk renungan kita malam ini. Jangan sempat niat kita bagus, kita buat yang terbaik, kita lakukan yang terbaik, tapi Tuhan tidak berkenan. Walaupun mungkin banyak orang memuji, wah hebat, wah pendeta Sembiring itu enak, hebat. Pendeta Awas itu hebat. Dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia. Tapi firman Allah katakan apa? Manusia melihat apa
yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saya pikir inilah intinya di sini. Manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Maka itu beberapa catatan yang saya ingin sampaikan malam ini. Mengapa Tuhan tidak berkenan? Mengapa pujian tidak berkenan? Mengapa persembahan tidak berkenan? Mengapa tarian tidak berkenan? Mengapa persembahan tidak berkenan? Mengapa korban kita tidak berkenan? Kalau kita baca dalam kitab Amos pasal yang kelima, Tuhan katakan apa? Aku tidak suka. Aku tidak mau dengar. Aku jijik. Ada beberapa catatan yang saya sampaikan untuk kita malam ini. Yang pertama, kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Daud adalah apa? Yang pertama, tidak bertanya kepada Tuhan. Tidak bertanya kepada Tuhan. Nanti kemudian sesudah terjadi sesuatu, baru Daud menyadari bahwa ia bertindak, tidak bertanya kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-15, khususnya ayat yang ke-13. Nanti kemudian baru Daud menyadari akan kekeliruannya, akan kesalahannya. Karena apa? Tidak bertanya kepada Tuhan. Dan ini yang seringkali mengakibatkan terjadi banyak masalah. Oleh karena apa? Tidak bertanya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, menyangkut apapun, jangan melangkah, jangan bertindak, jangan ambil keputusan sebelum tanya Tuhan. Jangan ambil keputusan sebelum tanya Tuhan. Dan ini yang terus saya saksikan dari mimbar ini. Mungkin saudara sudah bosan, tapi saya tetap sini. Prinsip ini sangat penting. Menyangkut hidup, menyangkut keluarga, menyangkut pelayanan, menyangkut teman hidup, menyangkut apapun. Betapa pentingnya kita mengerti apa sih yang Tuhan mau. Apakah yang saya niat baik ini, apakah tujuan baik ini, apakah perbuatan baik ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saudara, luar biasa. Kalau kita tanya Tuhan, temukan kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, bukan sesuatu di kekuatan. Saya tadi pikir, Pak Tuhan, mampu saya khotbah malam ini. Tadi tiba-tiba Pak Effendi dengan tim datang ke tempat penginapan saya. Lalu saya diswab. Saya pikir ini bahaya nih kalau swab malam ini. Kalau seandainya nanti reaktif gimana? Nggak jadi khotbah ini. Waktu Pak Effendi dikatakan, Pak kami datang Pak, biar Bapak diswab dulu. Tapi saya katakan Tuhan, saya tahu saya di sini bukan maksud saya, bukan tujuan saya, bukan kehendak saya, adalah dalam tujuan Tuhan. Dan puji Tuhan, negatif puji Tuhan. Dan tadi luar biasa, selama 45 menit Tuhan berikan saya bisa tidur lelap. Selama 4 menit. Jadi Pak Effendi pulang tadi, saya masuk kamar, saya langsung tidur. Bapak Ibu, Paulus katakan apa? Jangan bodoh. Usahakanlah supaya kau mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh. Malam ini kita jujur. Berapa banyak kita menjadi orang bodoh. Dalam pelayanan kita bodoh. Dalam rumah tangga kita bodoh. Dalam pekerjaan kita bodoh. Karena apa? Tidak belajar mengerti kehendak Allah. Jadi saudara, saya bersyukur tahun ini tahun 45 tahun. Pak Effendi, saya di IPP. Dr. Benny 45 tahun.
Jadi saya diterima di YPP di sini. Pas kebaktian tahunan, dalam penutupan kebaktian tahunan, bulan Juli tahun 77. Saya bersyukur sampai hari ini oleh karena apa? Belajar mengerti kehendak Allah. Saudara tahu angkatan saya kan paling banyak masuk GPIB. Karena waktu itu I3 dengan GPIB begitu mesra. Begitu mesra sekali. Jadi saya ingat waktu itu sudah saya tingkat terakhir di sini ada 3 tawaran. Dan kalau pikirkan 3 ini, 3-tiganya cukup menyenangkan. Tapi saya terus ingat hamba Tuhan katakan apa? Jangan ambil keputusan tanpa engkau mengerti kehendak Allah. Jangan ambil keputusan tanpa engkau mengerti kehendak Allah. Maka saya bersyukur, Dr. Yermi, mengapa saya bisa bertahan di PP? Karena apa? Mengerti kehendak Allah. Dan saya menikmati bahagia. Saya menikmati sukacita. Walaupun bermacam-macam kemelut terjadi. Karena apa? Tahu kehendak Tuhan. Maka pemazmur mengatakan apa? Berbahagialah orang-orang yang mengerti kehendak Allah. Ia akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Bapak Ibu, luar biasa. Kalau kita mengerti kehendak Allah, melangkah dalam kehendak Allah, bertindak dalam kehendak Allah, percayalah, bahagia. Pertanyaan malam ini, saudara bahagia dalam pelayanan? Bahagia dalam rumah tanggamu? Kalau engkau tidak bahagia, bukan Tuhan salah. Ya, mungkin di sini tidak bertanya kepada Tuhan. Ya, termasuk di sini anak-anak muda, termasuk teman hidup. Sebagaimana saya sudah sering sampaikan bahwa sejak saya bertobat tahun 72 di kota Medan, sampai hari ini baru pertama kali saya katakan cinta kepada perempuan. Itulah istri saya. Bapak Ibu, banyak dijodoh-jodohkan. Jadi saya pertama masuk IPP, saya ditugaskan di Surabaya. Dari Surabaya pindah ke Jakarta, Jakarta pindah ke Bandung, dari Bandung pindah ke Manado. Kalau dipikirkan, tidak tahu berapa banyak dijodoh-jodohkan. Tapi saya tidak pernah mengatakan tidak. Karena prinsip saya, Pak, mana tahu yang dijodohkan itu dari Tuhan. Tapi saya tidak akan mengiyakan sebelum menjelaskan kehendak Tuhan. Maka saya bersyukur. Istri saya, puji Tuhan ini, ada Pak Moses di sini, ada Pak Sudung, ini teman-teman persekutuannya Luhang Jabat. Ya. Bapak Ibu, ini yang pertama kita belajar malam ini. Jangan ambil keputusan tanpa mengerti kehendak Allah. Amin. Jangan melangkah tanpa mengerti kehendak Allah. Nah, sekali lagi saya katakan, memahami kehendak Allah, mengerti kehendak Allah, hanya satu kuncinya. Pastikan kita akrab dengan Tuhan. Amin. Pastikan kita akrab dengan Tuhan. Karena Mazmur 25 ayat 14 kata apa? Orang yang akrab dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, ia akan mengerti kehendak Allah. Maka saudaraku, puji Tuhan. Tidak akan bingung. Tidak akan bingung. Kalau kita mengerti kehendak Allah. Dan inilah kesalahan Daud. Karena apa? Nanti kemudian baru ia tahu. Tanya kehendak Tuhan. Ya. Ya. Kalau kita baca dalam 1 Tawarikh pasal 15. Ayat yang ke-13. 1 Tawarikh pasal yang ke-15. Ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. 1 Tawarikh pasal yang ke-15. Ayat yang ke-13. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak minta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi masalah terjadi, bencana terjadi oleh karena apa? Tidak minta petunjuk kepada Tuhan. Jujur malam ini, berapa banyak kita menderita, betapa banyak orang di sekitar kita menderita karena apa? Tidak minta petunjuk kepada Tuhan. Tidak minta petunjuk kepada Tuhan.
Kalau kita perhatikan firman Allah, kalau kita minta petunjuk kepada Tuhan, percayalah, Tuhan tidak pernah salah memimpin hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah salah memimpin hidup kita. Jadi kalau ada seorang teman kita, dia juga adalah alumni kita, dia minta saya rekomendasi untuk dia masuk bergabung satu gereja. Dan saya ingat saya ini yang ke-6. Dulu sempat dia pernah sama-sama kita. Dia katakan, Pak, bolehkah Bapak kasih rekomendasi, Pak? Saya mau bergabung dengan gereja ini. Saya katakan kepada dia, saya tidak keberatan. Tapi apakah engkau sudah menemukan kehendak Allah? Apakah engkau sudah tahu itu kehendak Allah? Saya tidak akan memberikan rekomendasi kalau engkau tidak mengerti kehendak Tuhan. Karena apa? Orang seperti itu dimanapun pasti jadi batu sandungan. Pasti jadi masalah. Bukan membangun, merusak. Bapak Ibu, mari kita belajar malam ini. Jangan ambil tindakan, jangan ambil keputusan tanpa kita bertanya kepada Tuhan. Daud, setelah terjadi masalah, baru ia sadar. Ya, puji Tuhan juga, daripada tidak sadar sama sekali. Walaupun terlambat, yang penting sadar. Repotnya, sudah tidak sadar, sudah terlambat, tidak sadar-sadar. Ini namanya bebal. Ini namanya bebal. Saya harap di malam ini, di ruangan ini tidak ada yang bebal. Tidak ada yang bebal. Belajar memahami kehendak Allah, belajar mengerti kehendak Allah. Hidup kita tenang, hidup kita bahagia. Ya. Itu sudah dikatakan Mazmur 25 ayat 12-13 itu. Kalau kita mengerti kehendak Allah, bahagia hidup kita. Sejahtera hidup kita, tenang hidup kita. Bahkan dikatakan anak cucunya pun dijamin oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan tidak berkenan? Yang kedua adalah ketidaktaatan. Jadi yang pertama tadi tidak belajar mengerti kehendak Allah, tidak bertanya kepada Tuhan. Yang kedua, tidak taat. Mengapa saya katakan tidak taat? Ternyata yang dilakukan oleh Daud tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Keluaran 15 ayat 12 sampai 15, juga Bilangan pasal 4 ayat 15, khusus saya kita baca satu ayat, Bilangan pasal 4 ayat yang ke-15. Bilangan pasal 4 ayat yang ke-15. Sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menunggu barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam mengangkut barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang kemah pertemuan harus diangkut Bani Kehat. Sudah di sini? Ya. Apa masalahnya? Apakah niatnya salah? Apakah keretanya salah? Apakah tari-tarinya salah? Tidak salah. Tapi bukan itu perintah Tuhan. Bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Karena firman Allah katakan bahwa tabut itu bukan diangkut dengan kereta yang baru. Namun Tuhan memerintahkan apa? Tabut itu harus diangkut oleh imam Bani Kehat. Berarti, ini kita lihat di sini. Kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan, ini yang seringkali masalah. Ya.
Maka sebagai anak-anak Tuhan, di hadapan kesucian Allah, berarti perhatikan firman Tuhan. Perhatikan apa kata Tuhan, perhatikan apa kata Tuhan. Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 48 ayat 18 katakan apa? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau memperhatikan. Kata memperhatikan artinya apa? Pahami apa kata Tuhan. Mengerti apa kata Tuhan. Dan lakukan apa kata Tuhan. Ketaatan. Ini masalahnya. Ini masalah saudaraku. Jadi bukan kereta yang baru. Bukan kereta yang bagus. Bukan niat yang bagus. Bukan salah. Tapi bukan itu perintah Tuhan. Malam ini kita sama-sama belajar. Apa sih kata Tuhan? Apa sih kata Tuhan? Ada orang bangga, Pak. Saya baca Alkitab 5 pasal 1 hari. Saya katakan puji Tuhan. Apakah cukup baca Alkitab 5 pasal 1 hari? Saya pikir yang penting apa? Mengerti apa sih perintah Tuhan bagiku hari ini. Apa sih maksud Tuhan bagiku hari ini. Jadi tidak sekedar baca. Tidak sekedar baca, tidak sekedar baca. Tapi perhatikan. Kata perhatikan artinya apa? Temukan apa kata Tuhan. Temukan apa perintah Tuhan. Dan belajar taat. Dan percaya saudaraku. Di mana ada ketaatan, di situ ada berkat. Amin. Di mana ketaatan, di situ ada berkat. Sekali lagi saya katakan, jadi tidak salah pakai kereta yang baru. Tidak salah buat musyawarah. Tidak salah kita sepakat. Tapi dalam tindakan itu, apakah sesuai dengan perintah Tuhan? Apakah sesuai perintah Tuhan? Ya. Maka saudara, ada banyak terjadi penderitaan. Karena apa? Bertolak belakang, bertentangan, tidak sesuai dengan apa kata Tuhan. Dan kadang-kadang bahayanya apa? Kadang-kadang kita hanya lihat, hanya pikirkan yang sesuai dengan kita mau. Maka saudara, kadang-kadang kita kan, Pak Binus apa ayat emasnya Pak? Ya. Pak Anton apa ayat emasnya? Seringkali orang cepat, ayat emas saya, Mazmur 23 ayat 1. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Tapi juga di sisi yang lain. Paulus juga katakan apa? Kalau tidak kerja, jangan makan. Ya. Jadi jangan kita ambil firman Tuhan itu seperti apa yang kita pikirkan. Belajar mengerti apa sih yang Tuhan pikirkan. Tentang hidupku, tentang pelayananku, tentang rumah tanggaku, tentang pekerjaanku. Sudah keseturut dengan firman Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu. Selama langkah kita, jalan kita, keputusan kita dituntun oleh firman Tuhan, percayalah damai sejahtera. Amin. Selama langkah kita, keputusan kita dituntun oleh firman Tuhan, percayalah damai sejahtera. Tapi mengapa terjadi banyak kekacauan? Karena seringkali kita melawan firman Tuhan. Ya, berjalan sesuai yang kita mau. Melangkah sesuai apa yang kita mau. Kita pikir baik. Itu sudah baik. Tapi apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Ya. Jadi bukan tidak baik. Baik. Ya. Bukan tidak benar-benar. Tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang ketiga. Yang saya belajar di sini. Mengapa Tuhan tidak berkenan? Bahkan dikatakan apa? Terjadi bencana. Usah disambar, ia mati. Karena apa? Tidak menghargai kekudusan Allah. Tidak menghormati kekudusan Allah. Ya. Menganggap sepele. Ya. Ya.
Dikatakan dalam pembacaan kita, orang sudah jelas dalam Keluaran pasal 25 ayat 10 dan selanjutnya dikatakan apa? Jangan sentuh. Jangan sentuh. Ya seenaknya pegang. Karena apa? Tidak menghormati. Jadi yang saya lihat di sini Bapak Ibu, masalahnya karena apa? Tidak menghormati. Tidak menghormati. Maka Alkitab mengatakan barang siapa menghormati aku kata Tuhan akan kuhormati. Amin. 1 Samuel pasal 2:30. Barang siapa menghormati aku kata Tuhan akan kuhormati. Maka percaya saudaraku. Dan sikap menghormati Tuhan itu ada apa? Menghargai kekudusan Tuhan. Menghargai kesucian Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan apa? Orang yang menghormati aku kata Tuhan akan kujadikan anak kesayanganku. Akan kujadikan anak kesayanganku. Saudara tahu artinya kesayangan? Ya. Diistimewakan. Dikhususkan. Ya. Tidak mungkin ditelantarkan. Maka saya katakan Tuhan, saya mau menjadi orang yang diistimewakan. Bukan berarti egois. Bukan berarti egois. Bukan sombong. Tapi sikap hormat kita kepada Allah. Sikap hormat kita. Ya. Tabut Allah itu merupakan kehadiran Tuhan. Dan Tuhan katakan dalam Keluaran pasal 2, jangan sentuh. Kalau kau sentuh kau mati. Saya waktu baca ini saya pikir, oh ini Tuhan ini kok kejam sekali. Ya. Masa langsung disambar, langsung mati. Tapi Bapak Ibu, jangan lihat bagaimana Tuhan menyambar. Tapi juga lihat dari segi-segi yang lain. Ya. Kalau kita menghormati Tuhan, kata firman Allah, orang yang menghormati kata Tuhan akan kujadikan anak kesayangan. Maka itu, satu pertanyaan untuk kita malam ini. Seperti pernyataan Paulus. Dalam Galatia pasal 1. Ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan manusia, aku bukan hamba Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, percaya berkenan kepada manusia. Bapak Ibu, berkenan kepada Tuhan atau hidup di hadapan kesucian Allah bukan bertindak pernah buat gagal. Bukan pernah buat salah. Ya. Tapi bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Sebagaimana tadi malam khotbahnya Pak Rubin. Ya. Ya. Ini yang kadang-kadang susah. Sudah salah, sudah keliru, sudah bermasalah, tidak merasa itu bersalah. Ini paling parah. Ya. Maka saya secara pribadi, doa Daud dalam Mazmur 139, ayat 23-24 itu terus menguasai hidup saya. Selidikilah aku ya Allah. Kenalah aku ya Allah. Lihatlah aku ya Allah. Adakah jalanku serong? Tuntulah aku ke jalanmu yang benar. Bapak Ibu, itu kenyataan. Siapapun kita. Tidak terlepas dari kegagalan. Tidak terlepas dari kesalahan. Tidak terlepas dari perkelemahan. Maka betapa seringkali mengerikan. Ya. Merasa diri benar. Ya. Orang lain yang salah. Ini yang terjadi. Ya. Kalau di kampung saya dengan Pak Pendeta Anton ini ada satu istilah itu. Ya saya sih pelit, tapi tidak sepelit orang itu. Ya. Saya sih kasar, tapi tidak sekasar orang itu. Ini yang seringkali membuat kita jatuh. Karena apa? Bukan membawa kelemahan kita, bukan membawa kekurangan kita, tapi senantiasa menonjolkan di mana kelebihan kita.
Makin kita angkat kelebihan kita akan makin jatuh. Makin kita angkat kelebihan kita akan makin jatuh. Tapi makin kita tunduk, makin kita merendahkan diri. Bukankah tangan Tuhan itu mengangkat kita? Maka Bapak Ibu, tidak masalah di mana kita gagal. Tidak masalah di mana kita jatuh. Yang menjadi pertanyaan, siapkah kita merendahkan di hadapan Tuhan? Jangan seperti daerah saya. Saya pelit tapi tidak sepelit orang itu. Saya kasar tapi tidak sekasar orang itu. Inilah yang seringkali membuat kita tidak bisa maju. Maka firman Allah katakan apa? Rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu, tidak salah punya niat yang baik. Tidak salah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tidak salah angkat puji-pujian kepada Tuhan seperti tim malam ini. Tapi pertanyaan, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah itu seturut dengan kehendak Tuhan? Tuhan tahu. Itulah sebabnya Tuhan kata apa? Aku tidak berkenan. Nah saudara, saya terlalu percaya bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama kita rela merendahkan diri. Dan ini satu pelajaran yang tidak akan pernah kita diwisuda. Ya. Ambil sekolah teologi ya 3 tahun, sekarang 4 tahun sudah STH. Ya. Dulu saya 6 tahun Pak Awas, kita hanya BTH. 6 tahun dulu. Pak Awas tidak ada. Ya. Tidak masalah. Ya. Ya. Tapi saya pikir yang paling penting adalah bagaimana kita terus menyadari akan kemurahan Tuhan. Sehingga tidak mungkin jadi sombong. Ya. Dan salah satu tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah rindu mengerti isi hatinya Tuhan. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan pasti rindu memahami isi hati Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan pasti rindu untuk melakukan kehendak Allah. Dan Alkitab mencatat, bagi orang yang mengasihi Tuhan, tidak ada yang kita perlu khawatirkan. Amin. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, tidak kita perlu perhatikan apa? Semuanya kok Tuhan siapkan. Ya, ya. Saya bersyukur. Ya. Minggu ini saya 69 tahun. Ya. 39 tahun dalam rumah tangga. Jadi tahun ini luar biasa. 45 tahun dalam pelayanan, 39 tahun dalam rumah tangga, 69 tahun menjalani hidup. Tapi satu terus kerinduan saya Tuhan. Saya tidak pusing berapa lama saya hidup. Tapi tolong saya Tuhan. Supaya hidupku berkenan kepada Tuhan. Bukan berkenan kepada suami. Bukan berkenan kepada istri. Bukan berkenan kepada pendeta, bukan berkenan kepada pimpinan, bukan berkenan kepada jemaat, berkenan kepada Tuhan. Dan percaya saudaraku, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, Mazmur 37, ayat yang ke-23, masa depan kita Tuhan jamin. Amin. Masa depanmu, masa depan rumah tanggamu, masa depan bisnismu, masa depan kesehatanmu, masa depan anak cucumu, percaya, Tuhan jamin. Maka saya pribadi hanya satu yang saya takutkan. Apakah saya bisa mempertahankan hidup saya terus berkenan kepada Tuhan? Inilah pergumulan. Inilah satu tanda tanya bagi saya. Mungkinkah, sanggupkah, bisakah saya mempertahankan hidupku ini terus berkenan kepada Tuhan? Maka untuk berkenan kepada Tuhan, jangan lupa senantiasa belajar mengerti apa kehendak Tuhan. Yang kedua, untuk mengerti kehendak Allah, tidak bisa dipisahkan. Perhatikan firman doa. Ya. Dan percaya saudaraku, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, tidak kurang mujizat. Malam ini,
Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi. Hidup di hadapan kesucian Allah, hidup dalam kekudusan Allah, berarti hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Malam ini kami bersyukur ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang sangat mengerti. Engkau Allah yang sangat peduli bagi masing-masing kami. Baik kami yang ada dalam ruangan ini maupun semua umat Tuhan dimanapun berada, yang boleh bergabung dalam ibadah malam ini, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang telah berkenan menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Itulah bagaimana kami hidup di hadapan kekudusan Allah. Supaya hidup kami dapat berkenan kepada Allah, supaya kami kedapatan hidup berkenan kepada Tuhan. Inilah masing-masing kami Tuhan. Seringkali kami gagal, seringkali kami jatuh. Oleh karena kami tidak bertanya kepada Tuhan, tidak belajar mengerti kehendak Allah, tidak menemukan isi hatinya Tuhan. Kami pikir sudah baik, kami pikir itu benar, tapi justru Tuhan tidak berkenan. Bapa, kami juga seringkali jatuh ke dalam ketidaktaatan. Karena kami kurang memperhatikan firman Allah. Kami tidak memperhatikan apa kata Tuhan. Bahkan betapa seringkali Tuhan, kami anggap sesuatu itu sudah biasa. Kami anggap sesuatu sudah biasa. Kami sepele Tuhan. Tatkala kami baca Alkitab kami sepele. Tatkala kami berdoa kami sepele. Tatkala kami menyembah Allah kami sepele Tuhan. Tidak lagi menghormati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Inilah kami masing-masing Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu menolong kami untuk menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan. Supaya kami hidup di hadapan kekudusan Allah. Supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Betapa banyak penderitaan terjadi. Betapa banyak masalah terjadi. Betapa banyak kekecewaan terjadi oleh karena kami tidak hidup di hadapan kekudusan Allah. Seringkali kami anggap remeh, seringkali kami tidak bertanya kepada Tuhan. Seringkali kami ambil keputusan tanpa mengerti kehendak-Mu. Malam ini tolonglah kami Tuhan. Dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami. Kalau tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kalau menyimpang daripada perintah-Mu Tuhan. Bahkan mungkin kadang-kadang kami menganggap sepele. Tuhan tolonglah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan kami boleh menikmati tangan Tuhan menjamah kami. Tangan Tuhan menguduskan kami. Tangan Tuhan menyucikan kami. Sehingga kami boleh menikmati satu kehidupan. Hidup di hadapan kekudusan Allah. Hidup berkenan kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Setelah kita mendengar firman Tuhan malam ini. Adakah sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada saudara. Untuk diubah oleh Tuhan. Untuk diperbaiki oleh Tuhan. Untuk dibetulkan oleh Tuhan. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan percaya masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Kalau di antara kita malam ini ada yang merindukan jamahan Tuhan. Ada yang merindukan jamahan Tuhan. Dalam segala kegagalannya. Dalam segala kejatuhannya. Dalam segala kelemahannya. Ini aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Supaya hidupku berkenan kepada Tuhan. Adakah yang merindukannya? Boleh angkat tangan, saya akan berdoa. Puji Tuhan, adakah lagi? Adakah lagi? Puji Tuhan, adakah lagi? Sampai ke malam ini kepada Tuhan. Aku seringkali tidak bertanya kepada Tuhan dalam keputusanku. Aku seringkali menganggap sepele akan firman-Mu Tuhan. Membuat aku menderita. Bahkan banyak kali aku tidak taat kepada firman-Mu Tuhan. Membuat aku mengalami kegagalan. Siapapun kita malam ini yang merindukan Tuhan, ini aku Tuhan. Saudara boleh maju ke depan.
kita akan berdoa. Silakan siapa yang rindu malam ini didoakan, silakan langsung maju ke depan. Mari langsung maju ke depan. Silakan Bapak Ibu, tidak usah tunggu-tunggu, langsung maju ke depan. Kalau ada yang rindu didoakan, mari silakan maju ke depan. 1 orang saudara, 2 orang saudara, berapa orang saudara, untuk saudaralah berkat Tuhan malam ini. Adakah lagi di belakang, silakan yang sudah angkat tangan tadi. Mari, saya tunggu. Mari, kita akan berdoa. Silakan Bapak Ibu, mari. Ada lagi? Mari kita berdoa. Engkau yang mengenal tiap kami ya Tuhan. Sekali malam ini mungkin tidak ambil tindakan untuk berdiri, untuk maju ke depan. Tapi Engkau yang tahu hati kami Tuhan. Engkau yang kenal pribadi kami Tuhan, khususnya untuk kekasih kami. Walaupun ia seorang diri, beberapa orang boleh maju ke depan. Doaku Tuhan, jadikanlah ia menjadi orang yang istimewa di matamu Tuhan, karena ia menghormati Engkau. Jadikanlah dia menjadi orang istimewa Tuhan, karena ia taat kepadamu Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Allah kami yang sungguh dahsyat, Allah kami yang sungguh ajaib. Sekali lagi doaku Tuhan, berkatilah tiap Bapak Ibu yang mungkin secara diam-diam merasakan, menyadari bahwa ia mengalami kegagalan, ia mengalami kelemahan yang mengakibatkan terjadi banyak penderitaan. Kiranya Engkau berkenan menjamah, kiranya Engkau berkenan memberkati. Terima kasih untuk persekutuan yang indah. Karuniakan juga kami semua tubuh yang sehat, bahkan keluarga kami semua dipelihara oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.